Nugas time. Iya, anak-anak tadi kita udah bahas terkait peraturan pembelajaran, deskripsi mata pelajaran, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mulai ke materi utamanya, yaitu tentang unsur tata letak desain grafis. Nah, di sini kalian perlu catat dan perlu ingat kalau unsur tata letak yang akan kita bahas itu ada 7 ya. Ingat ada 7. Dan ketujuh unsur itu saling berkaitan gitu ya, satu sama lain saling berhubungan. Sangat susah untuk dia bisa independen gitu ya, untuk bisa berdiri sendiri. Nah, ketujuh unsur itu apa aja sih? Nah, di sini udah ada poin-poinnya. Ada garis, ada ilustrasi, ada tipografi, ada warna, ruang, gelap terang, dan tekstur. Oke, sebelum kita lanjut, kita tekankan lagi ada 7 unsur letak yang saling berkaitan, dan ini adalah poin-poinnya. Ya, kita akan lanjut. Di sini ada contoh penerapannya. Aduh, ganggu ini ya. Nah, di sini ada 3 kartu. Ada kartu A, kartu B, dan kartu C. Kita kesampingkan dulu kartu B sama kartu C. Oke, di sini kita lihat dulu kartu A. Kita akan coba untuk menganalisis kira-kira apa aja sih yang ada di kartu A gitu. Oh, Ibu, itu mungkin warnanya gitu kan, agak mencrang. Oke, itu berarti unsur yang pertama kita masukin si warna gitu. Nah, di sini ya ada warna. Satu, terus apa lagi? Oh, itu ada gambar matahari. Nah, kalau gambar kan itu berarti masuknya ke ilustrasi. Dua. Selanjutnya ada apa aja nih? Oh, ada teks, ini adalah matahari. Berarti itu masuk ke unsur tipografi. 3. Kemudian ada apa lagi? Oh, Ibu, di bawah teks itu ada garis. Berarti kita udah dapat 4 unsur. Apakah cuma ada 4? Enggak, kita akan membedah lebih detail lagi. Oke, kita bisa lihat di sini. Di sini warna mataharinya itu enggak sama kayak warna ini ya. Jadi dia punya tekstur. Oke, berarti karena tekstur masuk unsur, kita masukkan lagi. Jadi ada 5. Ada 5 unsur. Terus ada apa lagi ya gitu. Kita bisa lihat di sini, setiap objeknya itu dia punya jarak. Jarak itu apa? Itu berarti space ya. Jadi dia masuk ke unsur ruang. Gitu ya. Berarti di sini nambah lagi nih jadi 6. Nah, terus apa lagi gitu? Masih ada gitu di desain yang sederhana ini, masih ada nggak sih? Ada. Di sini kalau kita lihat warna background sama warna objek itu beda. Yang warna background itu terang, sedangkan objek itu gelap. Berarti di sana ada gelap terang atau kontras. Nah, berarti ini menandakan di desain yang sederhana aja kayak kartu A ini, itu bisa memuat semua unsur tata letak. Tapi catatannya, meskipun satu desain itu memuat semua, tapi nggak harus gitu. Tergantung gimana si tujuan dari desain itu dibuat. Oke, kita selesai di kartu A. Kita akan pindah ke kartu B. Di sini di kartu B itu lebih sedikit unsurnya daripada kartu A. Tapi bisa gitu kan, jadi sebuah desain grafis gitu bisa. Itu ya. Dan untuk kartu C, ini yang saya udah sebutkan sebelumnya, gak bisa independen atau gak bisa berdiri sendiri gitu. Soalnya ini kalau kartu C kan berarti dia cuma punya satu unsur ya, warna doang gitu. Dan karena desain itu kan dibuat untuk menyampaikan tujuan atau makna atau pesan secara visual. Nah, kalau ini warna gini doang, kita tampilkan di kita publikasikan, kan mungkin orang-orang kayak mikirnya, ini emang warna kuning sengaja kayak gini, atau mungkin ada arti lain. Kan kalau mungkin untuk di pertandingan sepak bola warna kuning kan pelanggaran gitu kan. Tapi kan kalau ianya kita misalnya buat desain untuk khalayak masyarakat umum, itu kurang tersampaikan gitu sih maknanya. Oleh karena itu saya bilang di awal, setiap unsur itu memiliki keterkaitan satu sama lain gitu, dan sangat susah gitu untuk dia berdiri sendiri. Oke, pelan-pelan mencernanya kayak gitu. Kita akan lanjut lagi. Nah, di sini ada unsur yang pertama, ada garis. Jadi sini garis merupakan rangkaian
titik-titik yang memanjang dengan kerapatan tertentu. Jadi di sini bisa dilihat sama kalian. Sebentar. Di sini ada 3 contoh. Ya. Nah, di sini ada titik-titik yang memanjang, tapi di sini ada jaraknya. Tetap aja disebutnya garis titik-titik gitu kan. Terus yang kedua, ini gabungan dari 2 garis, maksudnya di sini tidak ada jarak, rapatnya berbeda, tapi tetap aja yang disebut garis putus-putus. Dan yang ketiga, ini dia nggak ada jarak, tapi tetap aja dia dipanggil garis. Ini biasanya kita yang temuin gitu, garis normal gitu. Dan selanjutnya kita beralih ke fungsinya. Nah, di sini yang pertama sebagai pembatas tepi bidang atau objek untuk memberikan representasi atau tampilan struktur, bentuk, dan bidang. Biasanya kalau misalnya ada pelajaran menggambar, kalian suka disuruh sama gurunya itu coba tolong rapihkan ya pakai garis pembatas gitu kan. Nah, itu salah satu fungsinya, fungsi garis gitu. Terus yang kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak dan dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Nah, contohnya kalau di poster infografik nih ya, kan namanya juga grafik, berarti ada biasanya suka ada garis yang menunjukkan itu apakah grafik pertumbuhan, atau mungkin penurunan, atau mungkin arah gerak mata kita harus lihat kontennya kemana dulu gitu kan biasanya. Terus yang ketiga, memberikan kesan pada visual design gitu. Entah itu tegas, luas, dinamis, dan sebagainya. Pernah nggak kalian nih ya, kan kalian tahu kalau tanda seru itu kan garis titik. Tapi di logo Sunsilk, contohnya nih ya, kan itu sampo produknya untuk perempuan. Dia semacam tanda seru, tapi garisnya itu melengkung atau kurva. Nah itu kan berarti luas ya artinya. Berarti dia secara kesan visual, oh itu berarti feminim gitu, cocok dengan tujuan produknya itu sendiri. Oke, sampai saat ini coba pahami pelan-pelan gitu ya. Kita lanjut lagi ke unsur yang kedua, ada ilustrasi. Nah, ilustrasi ini berfungsi untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, di dunia digital nih ya, ada 2 jenis ilustrasi. Ada ilustrasi vector image sama ilustrasi bitmap image. Nah, untuk yang ilustrasi vektor itu dibentuk dari garis, titik, dan bagian-bagian yang saling berhubungan. Sedangkan untuk bitmap itu terbentuk oleh susunan pixel atau raster dalam suatu grid. Oke, kita di sini lihat contohnya. Di sini, kalau untuk yang vektor, kalau kalian zoom, itu dia tetap memunculkan warna yang solid. Jadi kayak ya udah saling berhubungan gitu ya di sini garis titiknya gitu. Dan akan semakin jelas gitu ya. Nggak ada burik-buriknya kan kalau kalian habis download gambar biasanya suka ini gambarnya burik gitu ya. Nah, itu berarti termasuk gambar bitmap. Jadi untuk yang bitmap, kalau kalian zoom, nanti dia akan berupa kotak-kotak kecil yang masing-masing kotak itu punya warna yang berbeda sehingga dia akan menghasilkan sebuah ilustrasi ketika di zoom out. Nah, kayak gitu ya. Ini materinya segini dulu. Sebelum kita lanjut, Ibu akan membuka sesi Q&A. Gitu ya.